Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ordes Channel. Apa kabar kalian semua? Sehat ya? Seperti biasa, sore hari ini kita beraktivitas di kandang sambil ngasih makan domba-domba kita, sambil sharing, ngobrol santai, tentunya masih di seputaran peternakan domba. Sebenarnya kalau dipikir lagi ya, ternak domba itu adalah salah satu jenis usaha dengan modal kecil tapi keuntungannya cukup lumayan menggiurkan ya. Entah itu di fattening ataupun di breeding. Kenapa saya bilang modal kecil tapi keuntungannya cukup lumayan menggiurkan? Ya karena memang ternak domba itu cukup dengan modal beberapa juta sudah bisa jalan. Ya walaupun masih dalam skala kecil atau skala tradisional, bahkan untuk yang breeding sendiri itu bisa memulai ternak itu dari modal 2 juta. Tapi ini mohon maaf ya, jadi untuk sore hari ini kita nggak ngomongin modal, tapi kita mau fokus di seputar permasalahan breeding. Bagaimana sih caranya agar breeding kita itu bisa lebih sukses, lebih berhasil, dan tentunya semakin banyak anakan domba yang bisa kita cetak dari tiap tahun itu akan semakin bagus, karena memang salah satu indikator dari kesuksesan sebuah peternakan breeding adalah dari tingkat kerapatan kelahiran di dalam kandang itu sendiri. Walaupun rata-rata untuk jumlah kelahiran itu paling banyak di kisaran 2 tahun itu 3. Ya kalau kita tahu caranya sih sebenarnya bisa dipush dari 2 tahun 3 menjadi 1 tahun 2 kali anakan, karena punya saya indukan ada yang beranak dalam 1 tahun itu 2 kali beranak ya, 2 kali melahirkan anak domba. Taruhlah dari 1 indukan menghasilkan anak domba itu 2, jadi dalam 1 tahun itu bisa punya 4 anak domba ya. Karena punya saya itu yang 1 malah 3, jadi dalam 1 tahun 1 indukan itu menghasilkan 6 anak domba. Walaupun yang 2 nggak selamat, tetap aja kehitungnya masih untung juga kan, masih ada 4 yang selamat. Nah ini untuk indukan yang kemarin melahirkan 3 dalam 1 tahun. 1 indukan ini menghasilkan 6 cempe atau 6 anak domba. Terus gimana caranya biar indukan kita itu bisa melahirkan dalam 1 tahun itu 2 kali? Ya caranya nggak ada cara lain selain mempercepat proses perkawinan. Jadi ketika si indukan domba sudah melahirkan, 40 hari kemudian kita kawinkan lagi. Jangan nunggu kita sapi dulu ya, itu kelamaan. Kalau kita nunggu nyapi kan sekitar 3 bulanan, jadi akan makan waktu yang cukup lama nantinya, jadi melar jadwal kehamilannya. Domba hamil di kisaran 5 bulanan tambah 40 hari untuk recovery, jadi sekitar 190 hari dikali 2 berarti sekitar 380 harian. 1 tahun lebih 20 hari untuk 2 kali beranak bisa lah. Ketika domba setelah melahirkan dikawinkan lagi, ini juga akan mempermudah untuk proses penyapihan anak domba ya. Karena memang secara otomatis ketika si indukan mengalami bunting lagi atau hamil lagi di usia 3 bulan biasanya itu akan disapi sendiri. Jadi kita nggak usah repot-repot untuk nyapi domba, karena memang nyapi domba itu nggak gampang. Terkadang kita suka dikomplain sama tetangga, katanya dombanya berisik, dikira nggak dikasih makan, padahal kan ini si domba lagi disapi. Ya kalau anak orang mah mungkin pingin nyusu, haus atau gimana. Nah ini untuk si Ice juga, domba ini nih, indukan ini anaknya baru 40 harian tapi sudah saya kawinkan lagi ya. Berharapnya sih ini bisa berjalan sesuai rencana, bisa hamil, jadi nanti nggak menunggu lama. Setelah 3 bulan dia disapi sendiri, jadi 1 kali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi sekalian menyusui, sekalian dia indukannya juga sekalian hamil. Apa nantinya itu nggak bikin anak domba kecentet atau kecil terus? Selama ini sih yang sudah saya lakukan, yang sudah saya alami, nggak ada masalah untuk perkembangan anak domba atau si cempe. Untuk si janin juga nggak ada masalah. Justru yang bermasalah malah kalau kata saya mah yang belum waktunya disapi tapi sudah kita sapi.
Jadi seperti punya saya ada satu tuh yang di kisaran sekitar 3 bulan kurang sudah disapih, dipaksa sapi ya. Akhirnya itu si badannya itu nggak mau gede, kecil terus, padahal induknya itu induk super, induk besar, induk big. Sedikit mengingatkan ya, kalau kalian mau ngikutin cara saya mengawinkan domba di kisaran 40 hari setelah melahirkan, untuk pakannya ya harus benar-benar diperhatiin karena memang isi indukan itu ya sedang menyusui, sedang hamil. Jadi untuk palung pakannya itu usahakan jangan sampai kosong. Oke, mungkin cukup sampai di sini untuk obrolan kita di sore hari ini. Sampai ketemu di next video and bye bye.